Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 068. Walaupun pekerjaan begitu berat, tanggung jawab pun sangatlah besar. Tetapi Deki masih bersyukur, karena ia sudah ada pekerjaan. Apalagi kalau bukan Meizi, ia belum tentu mendapatkan pekerjaan seperti ini. Bukankan pekerjaan seperti ini, dulu mau masuk karyawan saja susah. Karena sudah berapa kali ia masukkan surat lamaran tidak pernah diterima. Sebab ia harus bayar biaya administrasi. Itu pun bukan ia tidak mampu, tetapi ia memikirkan efek dari sogok menyogok. Selama itu ia terima gaji, maka selama itu juga ia makan uang tidak baik. Jadi harus bagaimana lagi? Ia bersyukur kalau tidak kerja yang rajin. Apalagi sekarang ia mendapatkan gaji yang lumayan. Inventaris dikasih mobil. Waktu terus berlalu. Hari-hari telah mereka lewati bersama. Rumah tangga yang baru mereka bina akan damai-damai saja. Usaha bisnis mereka pun baik-baik pula. Tidak terasa sudah sebulan lebih telah berlalu. Mereka menjalankan aktivitas seperti biasa. Walaupun Meizi tidak terlalu sering berkunjung ke semua perusahaan, tetapi ada Deki yang bertugas mengontrol di lapangan. Memang Brand belum terlalu sering ke sana, karena Brand banyak juga yang akan diurusnya. Dan juga Meizi mungkin beberapa bulan ke depan, ia belum bisa aktif turun ke lapangan. Sebabnya ia sudah hamil anak pertama mereka. Perjuangan dan rintangan tidak sedikit lagi yang ia lewati, hingga mengantarkannya menjadi orang sukses. Namun sekarang ia banyak mengurus sang suami. Sebab ada Deki dan suaminya banyak mengurus di lapangan. Akan tetapi Meizi tetap saja mengontrol walau hanya dari rumah. Suatu ketika Brand akan berkunjung ke sebuah kantor cabang. Ia tidak seperti bos pemilik perusahaan, melainkan ia akan seperti ingin melamar kerja. Karena semua pegawai di sana belum mengetahui identitasnya sebagai suami bos mereka. Berpakaian agak lusuh, Brand mengantarkan surat lamaran. Ia menuju ruang staf. Tidak terduga semua pegawai staf sedang ada acara di ruangan itu. Mungkin acara ulang tahun teman mereka. Melihat staf pada sibuk acara, Brand mengucapkan salam. Ada salah satu staf langsung bertanya pada Brand, "Ada keperluan apa, Pak?" "Saya mau melamar kerja, Bu," jawab Brand. Tidak disangka staf tersebut menjawab bahwa mereka sedang ada acara, belum bisa diganggu. Lagian sekarang belum buka lowongan kerja. Jawab staf itu agak sinis. Yang lebih memprihatinkan lagi, ia diusir mentah-mentah. Brand tidak ambil pusing. Ia berjalan menuju ruang kerja direksi. Sebelum ia tiba, para pegawai pada cuek saja. Bahkan ada yang bertanya hendak kemana. Setelah Brand menjawab, pegawai itu tidak mengizinkan karena bapak direksi sedang ada tamu. Brand balik bertanya, "Tamu kantor atau tamu pribadi?" Pegawai itu menjawab dengan ketus, "Itu bukan urusan Anda. Silakan Anda keluar." Brand pun mundur tetapi tidak keluar. Ia masih menunggu tamu direksi keluar. Namun sudah 1 jam lebih. Tamu bapak direksi belum juga kunjung keluar. Brand mencoba untuk menelpon bapak direksi. Ia memberitahu akan berkunjung ke sana sekarang. Bapak direksi pun cepat-cepat menyuruh tamunya pulang. Karena bos besar akan berkunjung. Ketika pintu dibuka tamunya keluar. Brand langsung saja masuk, hanya mengucapkan kata permisi. Bapak direksi sangat ketakutan karena ia ketahuan berbuat tidak benar. Brand banyak bertanya perihal ada acara di ruang staf sampai ada tamu yang tidak benar. Padahal direksi itu pegawai lama. Ia tahu bahwa orang di depan matanya sekarang tuan muda, anak bos pemilik perusahaan tempat ia bekerja, yaitu anak almarhum Bapak Marzegas. Direksi berusaha untuk menutupi kesalahan dan meminta maaf. Namun Brand belum bisa menerimanya begitu saja. Akhirnya Brand permisi pulang. Semua pegawai pun masih merasa heran. Siapa sebenarnya orang itu?
hingga Bapak Direksi saja ketakutan. Bapak Direksi mengumpulkan para pegawainya. Ia marah-marah. Kenapa tidak memberitahu kalau bos besar sudah datang kemari? Semua pegawai pun sangat terkejut setelah mendengar bos besar. Mereka sama-sama ketakutan. Apalagi pegawai yang melarang Brand mau masuk ke ruang kerja direksi. Mereka baru sadar bahwa orang yang mereka remehkan tadi adalah bos besar. Bapak Direksi sadar dan ia berkata, hanya menunggu waktunya saja kita akan mendapat surat pemecatan. Ia pun masuk ke ruang kerjanya. Karena hari sudah siang, Brand memutuskan untuk pulang saja. Ia kangen sama istrinya di rumah. Setiba di rumah, Brand belum cerita apa-apa kepada Maisie. Peristiwa yang ia temui di kantor tadi. Brand menyuruh Maisie untuk menyuruh Deki datang kemari sekarang. Tidak butuh lama Deki pun tiba. Brand bercerita kepada Deki, apakah Anda tidak pernah tahu kesalahan di kantor cabang nomor 2 itu? Perlakuan mereka di waktu jam kerja sangat memalukan. Deki masih saja diam. Ia baru menjawab selama ia berkunjung selama ini tidak ada yang aneh. Mereka rajin-rajin saja. Ternyata Maisie menguping pembicaraan Brand sama Deki. Ia sudah bisa menebak permasalahannya. Tetapi ia seperti tidak mendengar saja. Brand berpesan kepada Deki, setiap berkunjung itu sekali-kali. Tidak perlu mengasih tahu ke pihak kantor. Biar tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Deki hanya menganggukkan kepala saja. Deki pun permisi pulang. Karena hidangan sudah siap, Maisie menemani suami makan. Sesudah itu Maisie bertanya perihal yang ia temukan waktu berkunjung ke kantor cabang. Brand bercerita dari awal sampai ia permisi pulang. Maisie sudah bisa menebak siapa orang yang melarang suaminya itu untuk masuk ke ruang kerjanya direksi. Setelah Brand menceritakan ciri-ciri staf, Maisie pun berpikir padahal kantor perusahaan baru belum selesai penggantian pegawai. Ini sudah datang lagi masalah baru. Tapi harus bagaimana lagi? Resiko menghadapi orang banyak. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk mengganti pegawai yang tidak benar, termasuk direksi. Padahal Bapak Direksi itu sudah pernah berurusan dengan Maisie di saat Maisie masih menjabat sebagai direktur utama. Tidak terasa waktu sudah habis sehari. Karena hasil musyawarah semalam, hari ini akan melaksanakan pergantian pegawai baru. Semua sudah disiapkan siapa yang menjabat sebagai direksi yang baru. Sebelum mereka menuju kantor cabang, mereka mampir dulu ke kantor pusat. Maisie memberikan nama-nama yang akan di-rolling ke kantor cabang. Maisie memberikan tugas kepada Bapak Azam selaku direktur utama untuk melakukan perombakan posisi pegawai. Mereka berangkat bersama-sama dengan pegawai baru yang akan bertugas di kantor cabang. Setelah masuk ruangan, Brand menunjuk orang yang ia ceritakan semalam. Ternyata benar yang ia prediksi itu Robi. Setelah Maisie memberikan isyarat bahwa pegawai yang itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Biar Bapak Direktur yang menyelesaikan. Padahal sudah sering Maisie mengucapkan terima kasih kepada semua pegawainya yang sudah bekerja sama. Tapi ia sangat menyesalkan dengan peristiwa kemarin. Setelah kejadian itu Maisie meminta maaf bagi pegawai lama yang akan diberhentikan. Karena ini terpaksa dilakukan. Dan tidak berat juga. Maisie mengucapkan kata terima kasih kepada saudara-saudara pencinta videonya. Maisie berharap tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel 1010 agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.